Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Oktavia, mahasiswi STIE Bank BPD Jateng, yang pada kali ini akan menyampaikan pembahasan soal bab regresi berganda yang akan diselesaikan menggunakan aplikasi SPSS. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Soal yang pertama, PT Maju Damai beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah handphone di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan biaya promosi dan luas stand yang dikeluarkan di 20 daerah. Analisislah data sebagai berikut dengan data dicari sendiri atau dibuat sendiri. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Seperti biasa, kita akan menginput variabel-variabel yang dibutuhkan pada menu variabel view. Lalu pada bagian desimal kita ubah semuanya menjadi 0. Setelah itu kita ke data view dan kita masukkan data. Setelah data di input, lalu kita klik analyze, kita klik regression, dan kita pilih linear. Kita masukkan variabel penjualan ini pada variabel dependent. Untuk promosi kita masukkan ke independent, stand juga ke independent, lalu untuk daerah kita masukkan ke case label. Lalu kita klik menu statistik, kita centang semua, kita klik continue, lalu pada plots ini kita klik histogram. Pada bagian option ini, entry yang dipakai adalah 0,05, artinya alfa yang dipakai adalah 5% dengan removal 0,10. Lalu kita klik continue. Oke. Pada bagian ini sudah muncul hasil deskriptif statistik dengan banyaknya data penjualan promosi dan stand sebanyak 20 data dengan rata-rata penjualan 289,50 dengan standar deviasinya 60,120. Untuk promosi dengan rata-rata 32,75 standar deviasinya 5,159 dan untuk stand rata-ratanya adalah 163,55 dengan standar deviasi 41,501. Lalu pada bagian correlation ini, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,035 antara penjualan dengan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi sangat rendah. Lalu untuk nilai korelasi menunjukkan angka sebesar min 0,232 antara penjualan dan stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand itu adalah sangat rendah. Lalu pada kolom model summary ini diperoleh nilai R menunjukkan koefisien korelasi yaitu sebesar 0,236. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel yaitu sangat rendah. Lalu pada kolom R-square ini menunjukkan angka 0,056. Ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 5,6%. Dan 94,4% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Dan pada kolom standar error ini menunjukkan angka sebesar 61,758, menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini
kurang baik digunakan karena standar deviasinya 61,758 ini lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi penjualan sebesar 60,120. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan 328,410, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi sebesar 0,503 dan koefisien variabel stan sebesar min 0,339, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan 328,410 ditambah 0,503 dikali X1 ditambah minus 0,339 dikali X2. Untuk X1 itu variabel promosi dan X2 adalah variabel stan. Dan untuk histogram dari kasus di atas yaitu seperti tampil di layar ini. Lanjut untuk soal nomor 2, yaitu suatu perusahaan memiliki data usia, income, salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Datanya seperti di tabel bawah ini. Tentukan koefisien dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisien yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 11 tahun dengan menggunakan alfa sebesar 0,05. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Kita klik variabel view. Pada kolom name ini kita isi dengan usia. Pengalaman kerja kita singkat dengan PK. Income. Pada bagian desimal kita ubah semuanya menjadi 0. Setelah data kita input, lalu kita klik analyze. Kita pilih regression, lalu linear. Kita masukkan variabel income ini pada dependent. Dan untuk variabel usia, kita masukkan ke independent. Pengalaman kerja juga dimasukkan ke independent. Lalu kita klik statistik. Kita centang semua. Pada plots kita centang histogram. Lalu menu option. Entry yang digunakan pada bagian ini yaitu 0,05 yang artinya alfa yang digunakan dalam penyelesaian kasus tersebut sebesar 5% dengan removal 0,10. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Di sini sudah muncul untuk hasil deskriptif statistik sebanyak 11 data, yaitu income dengan rata-rata 77263,64 dengan standar deviasi 13723,431. Untuk variabel usia dengan rata-rata 39 dengan standar deviasi yaitu 4,879. Sedangkan untuk variabel pengalaman kerja rata-ratanya 8,64 dengan standar deviasi 2,908. Lalu pada tabel korelasi ini diperoleh angka sebesar min 0,369 yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara income dengan variabel usia. Lalu nilai korelasi menunjukkan angka sebesar min 0,273 yang artinya variabel income dengan variabel pengalaman kerja tidak memiliki hubungan. Lalu pada tabel model summary ini, kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi sebesar 0,377. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel yaitu indah.
kolom R square ini menunjukkan angka 0,142 yang merupakan kuadrat dari nilai korelasi. R square ini juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 14,2% dan 85,8% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Lalu untuk kolom standar error ini menunjukkan angka 14.212,027 yang menunjukkan nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini kurang baik digunakan karena standar error ini lebih besar dengan standar deviasi income. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized pada tabel koefisien ini yang menunjukkan angka sebesar 1157245,575. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel usia menunjukkan angka min 889,216 dan untuk koefisien variabel pengalaman kerja menunjukkan angka min 437,858. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan 1157245,575 ditambah min 889,216 dikali X1 ditambah min 437,858 dikali X2. Untuk X1 itu yaitu variabel usia dan X2 yaitu variabel pengalaman kerja. Seperti ini untuk tampilan histogram dari kasus di atas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.